Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fira dengan NPM 0324010443. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan tentang ICT dalam IPAS, Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial. A. Pengertian ICT dalam IPAS. ICT, Informasi and Communication Technology, atau teknologi informasi dan communication. TIC adalah berbagai teknologi yang digunakan untuk mengakses, mengolah, menyampaikan dan menyebarkan informasi melalui perangkat digital. Dalam pembelajaran IPAS, Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial, ICT digunakan sebagai sarana untuk membantu peserta didik memahami fenomena alam dan kehidupan sosial melalui berbagai media digital, aplikasi pembelajaran dan internet, simulasi, video edukasi, dan serta perangkat teknologi lainnya. Pada kurikulum Merdeka, IPAS mengintegrasikan ilmu pengetahuan alam dan sosial sehingga siswa dapat memahami hubungan antara manusia, lingkungan, teknologi, budaya, dan masyarakat secara utuh. Oleh karena itu, ICT menjadi salah satu alat penting untuk mendukung pembelajaran yang lebih interaktif, kontekstual, dan berbasis pengalaman. B. Hakikat IPAS dan hubungannya dengan ICT. 1. Fenomena alam, mempelajari makhluk hidup, lingkungan, energi, bumi, dan berbagai gejala alam. 2. Fenomena sosial, mempelajari manusia, interaktif sosial, budaya, ekonomi, sejarah, dan kehidupan bermasyarakat. Contohnya, menggunakan peta digital. 2. Menggunakan video dokumentasi. 3. Menggunakan simulasi cuaca. 4. Menggunakan internet. C. Tujuan penggunaan ICT dalam pembelajaran IPAS. Pemanfaatan ICT dalam IPAS bertujuan untuk 1. Meningkatkan kualitas proses pembelajaran. 2. Membantu siswa memahami konsep alam dan sosial secara lebih mudah. 3. Menyajikan pembelajaran lebih menarik dan interaktif. 4. Mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah. 5. Meningkatkan literasi digital siswa. 6. Menumbuhkan keterampilan mencari dan mengolah informasi. 7. Membantu siswa memahami kondisi lingkungan dan masyarakat secara nyata. 8. Mendukung pembelajaran berbasis proyek dan investigasi. Peran ICT dalam pembelajaran IPAS. 1. Sebagai sumber belajar. ICT menyediakan berbagai sumber informasi yang dapat digunakan untuk mempelajari materi IPAS. Contoh: 1. Buku digital. 2. Artikel ilmiah. 3. Video edukasi. 4. Situs pendidikan. 2. Sebagai media pembelajaran. ICT digunakan untuk menyajikan materi secara melalui 1. Presentasi multimedia. 2. Video pembelajaran. 3. Animasi. 4. Permainan edukatif. 3. Sebagai alat observasi dan penelitian.
Dalam IPAS, siswa sering melakukan pengamatan terhadap lingkungan dan masyarakat. CT membantu melalui 1. Kamera digital, 2. Smartphone, 3. Aplikasi survei, 4. Peta digital, 4. Sebagai alat komunikasi dan kolaborasi. ICT memungkinkan siswa bekerja sama dalam pembelajaran. Media yang digunakan 1. Email, 2. Google Classroom, 3. Zoom Meeting, 5. Sebagai alat presentasi. ICT membantu siswa menyajikan hasil pengamatan dan proyek. Bentuk presentasi 1. Slide presentasi, 2. Video laporan, 3. Poster digital. Manfaat ICT dalam pembelajaran IPAS. 1. Mempermudah pemahaman materi. Materi yang sulit dapat dijelaskan melalui gambar, video, dan animasi. Contoh, proses terjadinya gunung meletus dapat dipahami melalui simulasi digital. 2. Meningkatkan motivasi belajar. Penggunaan teknologi membuat pembelajaran lebih menarik dan menyenangkan. 3. Menyediakan informasi yang aktual. Setiap siswa dapat memperoleh informasi terbaru mengenal 1. Cuaca, bencana alam, kependudukan, lingkungan, dan peristiwa sosial. 4. Mengembangkan keterampilan abad ke-21. ICT membantu siswa mengembangkan 1. Kolaborasi, 2. Komunikasi, 3. Kreatif, dan 4. Berpikir kritis. Penerapan ICT dalam materi IPAS. 1. Keragaman budaya Indonesia. ICT digunakan 1. Video budaya daerah, 2. Peta interaktif Indonesia, 3. Museum virtual. Kegiatan siswa menelusuri budaya berbagai daerah melalui internet dan membuat presentasi digital. 2. Lingkungan dan lestarinya. CIT digunakan 1. Kamera digital, 2. Video dokumentasi, 3. Aplikasi pemetaan. Kegiatan siswa melakukan observasi lingkungan sekitar sekolah dan membuat laporan digital. 3. Cuaca dan iklim. ICT yang digunakan 1. Website perkiraan cuaca, 2. Animasi cuaca, 3. Peta cuaca digital. 4. Sumber daya alam. CIT yang digunakan 1. Video eksplorasi sumber daya alam, 2. Peta digital, 3. Infografis. Kegiatan siswa membuat poster digital tentang pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. 5. Interaksi sosial. CIT yang digunakan 1. Aplikasi survei online, 2. Media komunikasi digital. Kegiatan siswa melakukan survei sederhana mengenai kebiasaan masyarakat di lingkungan sekitar. G. Jenis-jenis CIT yang digunakan dalam IPAS. 1.
Ada komputer dan laptop, fungsinya untuk mengelola data dan membuat tugas. 2. Smartphone, fungsinya mengakses informasi dan dokumentasi. 3. Internet, fungsinya mencari sumber belajar. 4. Proyektor, fungsinya menampilkan materi. 5. Video pembelajaran, fungsinya menjelaskan konsep secara visual. 6. Peta digital, fungsinya mempelajari kondisi geografis. 7. Aplikasi survei, fungsinya mengumpulkan data sosial. 8. Kamera digital, fungsinya dokumentasi pengamatan. 9. LSM, fungsinya mengelola pembelajaran online. H. Contoh aktivitas pembelajaran IPAS berbasis ICT. Proyek mengenal lingkungan sekitar sekolah. Langkah-langkah: 1. Mengamati lingkungan sekolah. 2. Mengambil video menggunakan smartphone. 3. Mencatat hasil pengamatan. 4. Mengolah data menggunakan komputer. 5. Membuat laporan digital. 6. Menyajikan hasil melalui presentasi. Keterampilan yang dikembangkan: observasi, literasi digital, kolaborasi, komunikasi, dan pemecahan masalah. I. Kelebihan penggunaan ICT dalam IPA. 1. Pembelajaran lebih menarik dan interaktif. 2. Mempermudah visualisasi fenomena alam dan sosial. 3. Menyediakan informasi yang luas dan terkini. 4. Mendukung pembelajaran mandiri. 5. Meningkatkan motivasi belajar. 6. Mengembangkan keterampilan teknologi. 7. Mempermudah kerjasama antara siswa. J. Kekurangan penggunaan ICT dalam IPA. 1. Membutuhkan perangkat teknologi yang memadai. 2. Ketergantungan pada internet. 3. Tidak semua siswa memiliki fasilitas yang lengkap. 4. Membutuhkan keterampilan digital dari guru dan siswa. 5. Potensi penyalahgunaan teknologi yang jika tidak diawasi. 6. Gangguan konsentrasi akibat penggunaan perangkat digital yang berlebihan. K. Tantangan implementasi ITC dalam IPAS. Beberapa tantangan yang sering ditemukan: 1. Keterbatasan sarana dan prasarana. 2. Akses internet yang belum merata. 3. Kurangnya latihan guru. 4. Rendahnya literasi digital sebagai peserta didik. 5. Keterbatasan anggaran sekolah. Solusi yang dapat dilakukan: 1. Peningkatan fasilitas teknologi di sekolah. 2. Latihan ITC bagi guru. 3. Mengembangkan literasi digital siswa. 4. Pemanfaatan teknologi yang sederhana dan mudah diakses. 5. Keterbatasan anggaran sekolah. Kesimpulannya, ICT (Informasi and Communication Technology) merupakan bagian penting dalam pembelajaran IPAS karena membantu siswa memahami berbagai fenomena alam dan sosial secara lebih mudah, menarik, dan bermakna. ICT berperan sebagai sumber belajar, media belajar, dan alat observasi serta pendukung proyek dan penelitian sederhana. Dengan pemanfaatan yang tepat, ICT dapat meningkatkan kualitas pembelajaran, mengembangkan keterampilan abad ke-21, serta mempersiapkan peserta didik menghadapi perkembangan teknologi dan tantangan kehidupan di masa kini.
saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Bila hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.